Kita tunggu. Baik, rekaman sudah kita mulai. Sekali lagi, selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang doktrin keselamatan, yaitu tentang Injil yang lain. Jadi saya berfokus di malam hari ini berbicara tentang Injil yang lain. Nah, mengapa ini penting sekali? Karena di Alkitab banyak memberikan peringatan, ya, kepada orang-orang percaya agar mereka memperhatikan apa yang mereka percayai. Kita dapatkan kasus bahwa ada orang sungguh-sungguh giat, mereka rajin, mereka bersemangat, tetapi ujung-ujungnya Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Itu disebabkan kenapa? Karena mereka percaya kepada Injil yang lain, yang di dalam Galatia berkata sebenarnya itu bukan Injil. Jadi mereka percaya seolah-olah itu adalah Injil. Tapi sebenarnya itu adalah Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, ini terjadi di Galatia. Coba kita lihat ya. Di dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7, di mana Paulus pernah mendirikan jemaat di Galatia dan mengangkat orang-orang percaya untuk melayani di Galatia. Setelah itu dia pergi lagi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Setelah sekian waktu Paulus meninggalkan kota Galatia, datanglah orang-orang Yahudi dari Yerusalem, mereka datang ke Galatia, dan mereka memberitakan bahwa percaya Yesus saja tidak cukup. Ya. Harus ditambah dengan hukum Taurat. Galatia pasal 5 berkata hukum Taurat apa yang mereka tekankan? Yaitu bahwa kalau seseorang mau diselamatkan, itu tidak cukup percaya Yesus Kristus. Mereka harus menambahkan kepercayaan itu dengan sunat. Sunat itu adalah perintah yang diperintahkan oleh hukum Taurat. Jadi, percaya Yesus plus perintah hukum Taurat, yaitu melakukan sunat, baru bisa diselamatkan. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 7 berkata, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Paulus bilang, aku heran, kamu kok begitu lekas berbalik. Padahal saya baru saja mendirikan jemaat Galatia, saya baru saja bersama-sama dengan kalian. Saya lihat iman kalian mantap, kalian sudah diselamatkan, kalian sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang menebus semua dosa kalian, bahwa Yesus telah mati, dikubur dan bangkit untuk menebus semua dosa kalian, dan kalian sudah percaya. Tetapi, kok begitu lekasnya kalian berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Jadi ini bukan Injil yang benar, tapi ini Injil yang lain. Yang di dalam Galatia pasal 7 mengatakan yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Jadi Paulus bilang ada orang yang memutar balik Injil Kristus. Karena Injil itu diputar balik, maka dia bukan Injil lagi. Yang sebenarnya bukan Injil katanya. Nah, karena dia bukan Injil, maka dia tidak menyelamatkan, tapi membinasakan. Nah, ini makanya sebab itulah kita akan melihat kira-kira Injil yang lain itu seperti apa. Atau Injil apakah yang dimaksud dengan Injil yang lain itu? Ya, ini akan kita lihat di malam hari ini. Ya, jadi Injil seperti apakah yang dimaksud dengan Injil yang lain itu? Coba kita lihat, rupanya di dalam 2 Korintus pasal 11, ayat 4 bukan hanya Injil yang lain, tetapi ada beberapa yang lain juga. Di sini katakan 2 Korintus 11 ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, dan juga ada Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain, dan ada roh yang lain. Nah, pada malam hari ini kita berfokus kepada Injil yang lain ini. Yang Alkitab bilang tadi yang sebenarnya bukan Injil. Injil yang lain seolah-olah kelihatan Injil. Masih menggunakan nama Yesus, masih menggunakan orang Kristen, tapi sebenarnya bukan Injil. Sebab itu saya katakan ini adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Gitu.
Kenapa? Karena dia masih menyebut Injil, menyebut Kristus, menyebut Kristen gitu kan. Masih ke gereja, tapi Injil yang dia beritakan itu berbeda dengan Injil yang Alkitab katakan. Sehingga membuat orang yang percaya kepada menjadi apa? Menjadi binasa. Coba saya akan bacakan dalam Galatia, ada satu penekanan daripada Rasul Paulus. Dia bilang, Galatia pasal 1, ya, saya akan bacakan ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi, Paulus bilang, kalau ada orang lain, ya, percaya atau memberitakan, tadi malaikat atau kami memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Dan itu diulangi oleh Rasul Paulus sampai kedua kali ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Terkutuklah katanya orang yang memberitakan Injil yang berbeda daripada apa yang diajarkan Alkitab. Apa yang diajarkan Rasul Paulus. Jangan pandangmu siapapun dia, entah dia malaikat atau siapapun juga. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka terkutuklah dia. Kata terkutuk itu dia menggunakan istilah anatema. Anatema itu artinya kutuk kematian, maksudnya kutuk masuk dalam neraka. Gitu. Nah, sebab itulah kita katakan bahwa Injil yang lainnya adalah Injil yang sangat-sangat berbahaya. Dan yang lebih berbahayanya lagi adalah Injil ini dengan jelas diberitakan di gereja hari ini. Nah, oleh sebab itulah kita mesti tahu kira-kira Injil yang lain ini seperti apa. Coba kita lihat ya. Ya. Sebelum kita melihat Injil yang lain, kita lihat Injil yang benar seperti apa. Nah, Injil yang benar itu ada dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 4. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Paulus bilang, aku sudah memberitakan Injil kepada kalian dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Nah, ayat 3-nya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi Injil yang benar adalah berita bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Ya, dia telah dikubur dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci untuk menanggung semua dosa kita. Yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Jadi Injil yang benar adalah Yesus telah mati, dikubur dan bangkit. Menanggung semua dosa kita. Kalau kita mau bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada waktu itulah kita diselamatkan. Dan cukup oleh itulah kita diselamatkan. Tidak perlu ditambah atau tidak perlu dikurangi dengan hal-hal yang lain lagi. Nah, itu Injil yang benar kita. Tetapi kita lihat ada Injil yang lain yang diberitakan. Ya, coba Injil yang lain itu seperti apa? Injil yang lain semerangkumnya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah Injil yang ditambah dan yang kedua adalah Injil yang dikurang. Nah, Injil tidak boleh ditambah, Injil tidak boleh dikurang. Ditambah 1% pun tidak boleh, dikurang 1% pun juga tidak boleh. Injil itu harus utuh. Ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Ditambah bukan Injil lagi, dikurang bukan Injil lagi. Ya, jadi Injil yang lain adalah Injil yang ditambah dan Injil yang dikurang. Yang sebenarnya itu jadi bukan Injil. Kenapa? Kita tidak murni lagi, karena sudah ditambah ataupun sudah dikurang. Nah, coba kita lihat ya. Ditambah dengan apa? Yang pertama adalah ditambah dengan oknum tertentu. Ya. Jadi ada gereja-gereja tertentu, mereka mengajarkan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang menambahkan dalam karya keselamatan. Ya, mereka bilang memang diselamatkan karena anugerah, tetapi ada anugerah dalam oknum tertentu. Misalnya siapa? Ada Maria, ada siapa lagi? Ya, ada oknum imam. Ya, jadi memang diselamatkan karena anugerah. Tapi dalam imam ada anugerah, yaitu anugerah pengampunan dosa. Jadi bisa datang kepada imam untuk mengampuni dosa. Kita lihat dulu ya, nanti kita akan bahas ya.
Nah, yang kedua adalah upacara tertentu. Ya, ada upacara-upacara tertentu yang ditambahkan dalam keselamatan. Misalnya apa? Ya, sakramen. Ada pelepasan, kita sudah pernah bahas. Ada keranyanan ibadah dan perbuatan baik. Nah, ini yang ditambahkan di dalamnya. Terus apa lagi? Ada Injil yang dikurangi. Ya, dikurangi dengan apa? Tidak memberitakan bahwa Yesus menebus semua dosa manusia. Jadi ada pengajaran tertentu yang tidak memberitakan bahwa Yesus menebus semua dosa manusia. Mereka hanya mengajarkan bahwa Yesus menebus dosa sampai kita percaya. Nah, setelah kita percaya perlu menyucikan diri terus, menyucikan diri terus, menyucikan diri terus. Sehingga ketika kalau seseorang meninggal dalam kondisi dia lagi suci, ya, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia meninggal dalam kondisi dia tidak suci, ya, dia akan masuk neraka. Ada pengajaran seperti itu. Mengajarkan bahwa manusia dipilih sebagian ke surga dan sebagian ke neraka. Jadi mereka mengurangi Injil dengan berkata, oh, ada memang sudah dipilih masuk surga, dipilih masuk neraka. Nah, itu ya. Coba kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas menambah dengan oknum tertentu. Ya. Oknum siapakah yang sering ditambah di dalam keselamatan? Yang pertama adalah oknum Maria. Ya. Nah, dalam hal oknum Maria ini, mereka membangun sebuah narasi bahwa Maria adalah suci. Ya. Nah, suci dalam arti bahwa perawan sampai saat ini, maksudnya dia perawan suci, gitu. Perawan sampai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Maria tanpa dosa. Nah, ini penting sekali narasi ini. Kenapa? Karena mereka berkata karena Maria perawan sampai saat ini, Maria tanpa dosa, maka Maria terangkat ke surga. Ya, katanya ada bait Allah. Bait Allah itu maksud dia adalah bait Allah, tempat Allah. Ya. Dan itu adalah Maria katanya. Jadi dogmanya gereja tertentu berkata bahwa Maria hari ini sudah terangkat ke surga. Nah, karena dia terangkat ke surga dan dia berada di surga, maka masuk ke poin B kita bahwa boleh berdoa lewat Maria. Nah, ini yang ditambahkan di dalam keselamatan. Gitu. Nah, jadi ada oknum yang ditambahkan di dalam keselamatan. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita bilang yang pertama adalah Maria bukan perantara doa. Jadi Maria bukan perantara doa. Nah, jadi begini ya, oke. Kita lihat, Maria adalah perawan sampai saat ini katanya. Coba kita lihat, ada beberapa ayat Alkitab mengatakan bahwa Maria perawan. Kita percaya, kita memegang doktrin itu. Yesaya bilang, Yesus Kristus dilahirkan oleh seorang perawan, tetapi kita percaya Maria bukan perawan sampai saat ini. Ya. Tapi Maria perawan sampai dia melahirkan Yesus. Nah, di mana kita dapatkan ayatnya? Kita dapatkan dalam Matius pasal 1 ayat 24 sampai 25 berkata, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya. Jadi ketika Yusuf bergumul, apakah dia menerima Maria karena Maria dalam kondisi hamil, mengandung oleh Roh Kudus, ya. Ketika dia bergumul, maka Tuhan kasih tahu dia, ya, dalam mimpi, ambillah Maria sebagai istrimu. Dan setelah bangun, katanya, ya, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintah malaikat itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ada satu catatan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai yang melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, jadi di sini jelas bahwa Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ya ada pembatasan waktu, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai kapan? Nah, sampai dia melahirkan anaknya laki-laki. Dan anak laki-laki itu diperjelaskan, anak laki-laki yang mana? Dan Yusuf menamakan dia Yesus sampai melahirkan Tuhan Yesus. Nah, itu berarti kita masuk ke konsep kedua. Kalau dia bilang sampai dia melahirkan Yesus, berarti setelah melahirkan Yesus, mereka hidup sebagai suami istri. Gitu. Nah, coba kita lihat lagi. Ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa Maria perawan sampai melahirkan Yesus. Di dalam Matius pasal 13, ayat 55 sampai 56, dikatakan begini. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan saja bahwa Matius 1 ayat 24 dan 25 berkata bahwa dia mengambil Maria sebagai istrinya, tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan Yesus. Dan setelah itu mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi jelas bahwa di dalam Matius 13 ayat 55 sampai 56, rupanya Tuhan Yesus memiliki saudara. Tentu saudara tiri di sini ya. Dia memiliki saudara tiri, satu ibu gitu. Dari siapa? Dari Maria. Karena dikirakan bukankah ya ini ada tukang kayu, Yusuf maksudnya. Jelas ini bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Dan ada saudari-saudarinya. Jadi Tuhan Yesus minimal memiliki 4 saudara laki-laki dan minimal 2 saudari perempuan. Bisa lebih. Karena dikatakan, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita. Jadi minimal 2 saudari perempuan, minimal 4 saudara laki-laki. Ada 6 saudara dia, minimal 6 saudara. Saudara-saudari gitu. Bagaimana mungkin orang punya 6 saudara, ibunya masih perawan? Itu tidak mungkin. Nah, kita berkata bahwa Maria perawan sampai dia melahirkan Tuhan Yesus. Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab. Yaitu dikatakan oleh Alkitab. Dan setelah dia melahirkan, dia punya anak, ya tentu tidak perawan lagi. Nah, kenapa mereka menjunjung tinggi ini? Karena nanti dalam konsep keselamatan ada peran daripada Maria ya, di dalam keselamatan yang ditambahkan ke dalam keselamatan. Makanya saya perlu bahas ini gitu. Nah, terus yang kedua, mereka berkata bahwa Maria tanpa dosa. Maria tanpa dosa. Nah, mengapa Maria tanpa dosa? Mengapa ini penting sekali? Karena begini, karena mereka ingin membenarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Gitu. Dikandung oleh Roh Kudus, dikandung tanpa dosa. Gitu. Di dalam Petrus berkata bahwa ia tidak berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi Yesus Kristus adalah Allah tanpa dosa. Gitu. Nah, sementara mereka baca dalam Mazmur pasal 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Berarti kalau Tuhan Yesus dikandung oleh Maria, dan Maria berdosa, maka Tuhan Yesus dikandung dalam kesalahan, diperanakan dalam dosa. Dikandung dalam dosa, diperanakan dalam kesalahan. Nah, bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus tanpa dosa? Maka konsekuensinya adalah, maka Maria harus tanpa dosa. Kalau Maria tanpa dosa berarti Tuhan Yesus baru dikandung tanpa dosa. Gitu. Nah, ini pandangan mereka. Gitu. Ya, jadi sehingga menyebabkan bahwa Maria harus tanpa dosa. Bahkan nanti dia terangkat ke surga gara-gara dia tanpa dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bilang sebenarnya tidak perlu harus berbuat seperti ini. Gitu. Mengapa? Karena pertama pandangan ini konsekuensinya tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya yang pertama kenapa? Yang pertama karena adalah kalau misalnya Yesus Kristus harus tanpa dosa karena dia dikandung oleh pribadi yang tanpa dosa, berarti kalau begitu Maria haruslah tanpa dosa. Jadi Maria harus tanpa dosa. Supaya Maria tanpa dosa, bagaimana caranya? Maria harus dikandung oleh seorang ibu yang tanpa dosa juga. Berarti ibunya Maria harus tanpa dosa. Nah, supaya ibunya Maria harus tanpa dosa, dia harus dikandung oleh siapa? Oleh ibu yang tanpa dosa juga. Berarti neneknya Maria harus tanpa dosa. Nah, ujung-ujungnya tarik terus sampai siapa? Sampai wanita pertama tanpa dosa siapa harusnya? Hawa. Kalau begitu baru bisa logika ini bisa jalan gitu. Jadi Yesus dikandung tanpa dosa, Maria harus tanpa dosa. Nah, supaya Maria dikandung tanpa dosa, berarti mamanya Maria tanpa dosa. Supaya mama Maria tanpa dosa, berarti neneknya harus tanpa dosa. Ujung-ujungnya siapa yang tanpa dosa? Kita bilang kalau gitu Hawa harus tanpa dosa. Karena Hawa lah manusia pertama yang mengandung gitu kan. Dan harus tanpa dosa. Kalau begitu, kita kan tidak mungkin. Kita mengatakan Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu bagaimana kita menjelaskan Mazmur 51 ayat 7? Sesungguhnya dalam kesalahan aku dikandung, dalam dosa aku dikandung
dikandung ibuku. Sebenarnya kalau Anda baca dalam Injil Yohanes, mereka yang dikandung dosa itu adalah Injil Yohanes pasal 1 ayat 13, itu orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, Maria ya, Yesus tanpa dosa. Karena apa? Karena dia bukan dikandung oleh keinginan laki-laki. Gitu. Biasanya kesalahan itu diperhitungkan dari kesalahan ayah. Nah, jadi Maria tanpa dosa, Yesus tanpa dosa. Kenapa? Karena dia tidak dikandung, tidak ada hubungannya dengan laki-laki. Dia diperanakan bukan dari darah dan daging. Gitu. Ya, jadi satu-satunya pribadi yang tidak diperanakan oleh darah dan daging, oleh hubungan keinginan laki-laki dan perempuan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itulah dia tidak dikandung di dalam dosa. Nah itu, jadi apanya ya. Terus kalau misalnya mereka masih ngotot, oh Maria membela, Maria harus tanpa dosa dan sebagainya, gitu kan? Kita bilang tidak, gitu. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena Maria sendiri mengakui dirinya adalah orang berdosa. Lukas 1 ayat 46-47 berkata apa? Ini nyanyian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Allah siapa? Allah juru selamatku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau misalnya mereka membela Maria mati-matian tanpa dosa, sementara Maria sendiri mengaku dirinya adalah orang berdosa. Nah, dari mana kita tahu Maria mengaku dirinya orang berdosa? Di dalam Lukas 1 ayat 47 berkata apa? Dan hatiku bergembira karena Allah. Siapa Allahnya? Allah adalah juru selamatku. Jadi Maria mengakui bahwa Allah adalah juru selamatnya. Nah, hanya orang berdosa yang mengakui, yang membutuhkan juru selamat. Ketika Maria berkata, Allah adalah juru selamatku, berarti Maria mengakui bahwa aku adalah orang berdosa, aku membutuhkan Allah sebagai sang juru selamat. Nah, Maria saja mengaku diri orang berdosa. Kenapa kita harus ngotot bilang Maria tanpa dosa? Ya, Maria adalah orang berdosa, tetapi dia percaya Tuhan dan dia diselamatkan. Dia percaya sang juru selamat. Nah, baik. Jadi itu adalah Maria, kita bilang. Coba kita kembali ke sini. Ya. Jadi oknum Maria. Nah, lalu mereka bilang begini. Poin kedua mereka adalah bahwa Maria menjadi perantara doa. Jadi Maria menjadi perantara doa. Jadi kalau misalnya berdoa itu lebih baik perantaranya adalah Maria. Nah itu yang dikenal dengan istilah doa Maria. Gitu. Konsepnya seperti apa? Konsepnya adalah mereka mengambil kejadian perjamuan kawin di Kana. Ya, jadi perjamuan kawin di Kana itu kan mereka tiba-tiba kehabisan anggur. Ya, kehabisan anggur tuan rumahnya. Nah, karena ada Maria dan ada Tuhan Yesus di situ, Maria bilang, intinya Maria suruh Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur. Dia bilang, mau apakah engkau ibu saatku belum tiba? Tapi Maria bilang, udah siapin aja, nanti dia pasti akan buat. Nah, katanya, karena itu adalah permintaan Maria, maka itu segera dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Jadi, berdoanya itu, mintanya itu lewat Maria. Maria yang sampaikan kepada Tuhan Yesus, karena Maria yang minta kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu tidak tegaan, karena ibunya minta, bahkan dipercepatlah proses air menjadi anggur itu. Nah, maksudnya adalah gini, kalau kita berdoa langsung kepada Bapa, itu kadang-kadang jawabannya katanya kurang cepat. Caranya adalah, jadi berdoa lewat Maria, Maria sampaikan kepada Yesus, Yesus sampaikan kepada Bapa, itu cepat katanya. Sebab itulah Maria dijadikan sebagai perantara doa. Nah, coba kita perhatikan apakah itu benar. Apakah itu benar bahwa bahkan dalam pengakuan dosa mereka berdoa kepada oknum ini. Kita bilang begini, Maria bukan perantara doa. Mengapa Maria bukan perantara doa? Karena kalau misalnya Maria bisa menjadi perantara doa, maka menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Maria manusia?
atau ada Maria adalah Allah. Kalau Maria adalah manusia, dia tidak mungkin bisa jadi perantara doa. Maria harus Allah. Ya. Tapi kalau Maria Allah, nanti akan bermasalah dalam doktrin Tritunggal. Nah, makanya katakan bahwa kalau mereka menjadikan Maria sebagai perantara doa atau berdoa kepada Maria atau doa Maria dan sebagainya, gitu kan? Maka pertanyaannya adalah apakah Maria manusia atau apakah Maria Allah? Kalau Maria manusia, maka Maria tidak layak untuk perantara doa. Kenapa? Karena gini. Anda bayangkan bahwa di seluruh dunia ini, ya, berapa miliar orang ya, di muka bumi ini, dari suku yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, ya, waktu berbeda, dan tiap-tiap orang kalau mereka berdoa kepada Maria, berarti minimal Maria mengerti seluruh bahasa di muka bumi ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, minimal Maria tidak bisa tidur, tidak tertidur dan tidak terlelap lah dia. Gitu. Kenapa? Karena di sini mungkin malam, di tempat lain masih pagi. Gitu. Di tempat lain lagi siang, di tempat lain tengah malam atau apa gitu. Ada yang lagi berdoa. Pokoknya itu tidak henti-hentinya orang berdoa. Gitu. Terus berdoa. Gitu. Nah, kalau dia menjadi perantara doa, maka tidak terlelap dan tidak tertidur. Yang pertama. Yang kedua adalah, Maria harus mengerti segala bahasa di muka bumi ini. Dan itu tidak mungkin kalau dia adalah pribadi manusia. Gitu. Yang tidak bisa tertidur dan tidak bisa terlelap adalah Allah. Gitu. Yang mengerti semua bahasa manusia haruslah Allah. Gitu. Nah, makanya pertanyaan kita, Maria Allah atau manusia? Kalau dia manusia, tidak layak karena dia tidak ngerti bahasa. Ya, atau terbatas pengertian bahasanya, ya. Yang kedua adalah ya, dia pasti terlelap dan tertidur. Jadi kalau dia manusia itu tidak mungkin, tidak layak untuk kita berdoa kepadanya. Harus, kalau memang Maria menjadi perantara doa, maka mengharuskan Maria adalah Allah. Baru dia mengerti segala bahasa. Baru dia tidak terlelap dan tidak tertidur. Tapi kalau dia Allah, maka masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah Allah kita bukan Tritunggal lagi. Ya. Jadi ada 4 tunggal. Gitu. Ada Allah Bapa, Yesus Kristus, ada Roh Kudus, ada Maria. Gitu. Wah, ini kacau balau. Gitu. Makanya kita katakan bahwa Maria bukan perantara doa. Karena dia adalah manusia. Gitu. Yang terbatas. Gitu. Terbatas karena dia bukan Allah. Lagi pula dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 berkata apa? Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, jadi yang menjadi perantara doa adalah Kristus Yesus, manusia Kristus Yesus. Karena Allah itu Esa, Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Sudah dikasih tahu siapa perantara sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita selalu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mintalah di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi Maria bukanlah perantara doa. Apalagi berdoa minta keselamatan. Tidak ada. Maria bukan Allah, dia adalah manusia. Sama seperti kita. Tapi dia adalah manusia luar biasa. Dan dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melahirkan sang juru selamat ke muka bumi ini. Dia adalah pribadi yang mulia. Kita bangga, kita memiliki teladan iman yang luar biasa dari Maria. Tetapi ingat, dia bukan Allah dan dia juga bukan perantara doa, apalagi berdoa keselamatan pada oknum Maria. Ya, jadi kita menjunjung tinggi Maria seperti Alkitab junjung tinggi, tapi kita tidak menjunjung tinggi di luar apa yang Alkitab ajarkan tentang pribadi Maria. Ya, jadi kita bahwa ini bukan menista, bukan apa, tetapi ini adalah penjelasan logis sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Coba kita lihat selanjutnya. Ya, ini sudah kita bahas tadi. Ya. Ya, jadi ada oknum tertentu. Tadi sudah ya. Maria sekarang imam, ya, imam. Nah, imam. Jadi maksudnya begini, ya. Ada gereja-gereja tertentu, mereka masih punya imam. Ya, jadi punya imam. Imam untuk apa? Ya, tugas imam sebagai perantara pengampunan dosa. Ya, jadi dalam keselamatan begini, maksudnya dari kamu
Dari kecil sampai kamu percaya, dosamu sudah ditanggung. Tapi setelah kamu percaya, kamu bisa berbuat dosa. Nah, setelah kamu berbuat dosa inilah, maka dosa itu harus diakui di hadapan imam. Nanti imam itu, wakil Tuhan katanya, bisa mengakui, bisa menyatakan dosamu sudah diampuni. Nah, makanya biasanya mereka ada bilik, namanya bilik pengampunan dosa. Ya, kalau kita bersalah, berdosa, ada tirai, menutupin gitu, datang kepada imam, kasih tahu, oh saya sudah berdosa, dosa ini. Ya, imamnya berdoa, imam bilang dosamu sudah diampuni. Jadi, percaya Yesus tidak cukup. Kalau masih ada dosa, harus ditambah dengan karyanya imam. Ya, imam berdoa dan mengaku dosamu sudah diampuni. Nah, ini namanya menambahkan keselamatan dengan oknum tertentu. Bagaimana dengan Alkitab? Apakah itu benar atau salah? Coba kita lihat ya. Kita bilang bahwa sekarang ini zamannya penyembahan hakikat. Ya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 3 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi zaman sekarang tidak ada imam-imam lagi karena tiap-tiap diri orang percaya adalah imam. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semua dosa kita sudah ditanggung. Kita hanya perlu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tapi dosa kita semua sudah ditanggung. Jadi tidak perlu ada imam-imam lagi yang mewakili kita, karena tiap-tiap diri kita adalah imam. Dalam Petrus berkata adalah kamulah imamat yang rajani. Kamulah imamat yang rajani, artinya kamulah imam-imam atas dirimu sendiri. Jadi tidak ada orang lagi yang berlaku sebagai imam-imam memberkati atau imam-imam di zaman sekarang ini lagi. Tidak perlu ada lagi ya. Jadi itu namanya menambahkan keselamatan dengan oknum tertentu, yaitu imam, dan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Itu bertentangan dengan Alkitab ya. Dengan apa lagi? Dengan upacara tertentu. Nah, coba kita lihat ya, ada upacara tertentu yang mereka sering pakai menambahkan keselamatan. Yang pertama yang disebut dengan sakramen ya. Sakramen itu mereka menggunakan istilah sakramen, berdasarkan sakral, artinya kudus atau menguduskan. Nah, maksudnya apa itu? Maksudnya adalah mereka bilang karya keselamatan Kristus cukup untuk kasih karunia-Nya. Ya. Jadi diselamatkan cukup karya keselamatan Yesus Kristus. Ya, jadi kasih karunia cukup. Tetapi dalam sakramen ada kasih karunia. Nah, jadi percaya Yesus plus ada kasih karunia demi kasih karunia di dalam sakramen. Kenapa? Karena ke dalam sakramen itu ada satu hal yang sakral, yang kudus, yang menguduskan. Nah, maksudnya apa? Yang menguduskan dosa. Makanya hati-hati kalau dengar diselamatkan hanya oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Sampai situ kelihatannya benar. Tetapi ada penjelasan lanjutnya. Biasanya mereka berkata bahwa tetapi di dalam sakramen itu ada kasih karunia yang menguduskan. Makanya mereka sebut dengan sakramen. Sakramen itu berasal dari kata sakral itu artinya kudus, artinya upacara-upacara yang dilakukan itu adalah upacara-upacara yang menguduskan. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya misalnya baptisan, makanya disebut dengan baptisan kudus. Apalagi ya perjamuan, maka disebut dengan perjamuan kudus. Ya, apalagi ya pengurapan minyak, ada pengurapan minyak ya, dan sebagainya. Nah, coba kita bahas ya satu persatu daripada konsep ini yang berkata bahwa baptisan itu menyelamatkan. Jadi ada gereja-gereja tertentu percaya bahwa dari kita percaya, dari kita kecil sampai kita percaya dosa kita sudah ditanggung, kita berbuat dosa, ya, maka itu ada upacara yang menguduskan. Salah satunya adalah baptisan. Maka disebut dengan baptisan kudus. Nah, makanya pas baptisan itu sakral sekali gitu. Dan ada kelompok-kelompok tertentu yang percaya baptisan menyelamatkan. Mereka ambil ayatnya di mana? Ya, mereka ambil ayatnya di dalam Markus 16, ya, Markus 16 ayat 16. Di sini dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi percaya Yesus tidak cukup, harus ditambah dengan baptisan. Baru seseorang diselamatkan. Nah, dari mana kita bisa melihat konsep ini? Karena ada orang tertentu berkata begini, wah, dia sudah jadi orang Kristen gitu. Tapi sayang karena dia belum dibaptis, dia meninggal sebelum dibaptis, maka dia masuk neraka. Ada orang punya pandangan begitu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa baptisan itu menyelamatkan. Jadi, percaya Yesus tidak cukup. Harus ditambah dengan baptisan, baru selamatkan. Jadi, ditambah dengan upacara tertentu. Upacaranya apa? Baptisan. Di mana ayatnya mereka pakai? Mereka memakai ayatnya dalam Markus 16 ayat yang ke-16 ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, mereka berkata, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi orang yang diselamatkan itu katanya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jelas, permulaannya katanya percaya dan dibaptis sama dengan selamat. Nah, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, dari sinilah mereka membangun konsep keselamatan bahwa percaya Yesus tidak cukup, tetapi harus ditambah dengan baptisan. Oleh sebab itulah, seseorang yang sudah dipercaya harusnya buru-buru memberi diri dibaptis. Karena kita tidak tahu kapan dia dipanggil Tuhan, kapan dia meninggal. Jangan sampai dia meninggal sebelum dia dibaptis. Nah, ini pengajaran ini mengajarkan konsep seperti itu. Tetapi inti daripada pengajaran ini adalah menambahkan baptisan dalam karya keselamatan. Nah, kita bilang apakah ini benar? Ya. Sepanjang Alkitab kita membaca bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan oleh percaya kepada Yesus Kristus, oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi lagi. Nah, lalu bagaimana kita membahas ayat Markus 16 ayat 16 ini yang mengatakan sebenarnya ayat ini tidak sedang mengajarkan baptisan itu menyelamatkan. Tetapi sebenarnya ayat ini mengajarkan konsep bahwa baptisan ada kait mengaitnya dengan keselamatan. Kait mengaitnya bagaimana? Bukan baptisan menyebabkan keselamatan, tetapi orang yang selamat itu menjadi satu paket, dia harus memberi diri dibaptis. Gitu. Ini ajaran ini mengajarkan seperti itu, gitu. Jadi begini, ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, yang membuat dia dihukum itu tidak percaya dan tidak dibaptis, atau tidak percayanya. Kita bilang yang membuat dia dihukum adalah karena dia tidak percaya. Tetapi sebenarnya penulis Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada satu hal yang terjadi pada waktu itu ketika seseorang diselamatkan, dia biasanya langsung memberi diri dibaptis. Jadi keselamatan dengan baptisan itu satu paket gitu. Ya, satu paket. Bagaikan misalnya orang habis mandi biasanya pakai baju. Saya sering kasih ilustrasi begini. Coba kita lihat ilustrasinya ya. Misalnya siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Misalnya saya kasih ilustrasi begini. Saya ganti kata-katanya. Siapa yang mandi dan pakai baju akan bersih. Tetapi siapa yang tidak pakai baju akan kotor. Siapa yang tidak mandi akan kotor. Nah, yang membuat dia kotor itu tidak mandi dan tidak pakai baju, atau tidak mandinya. Kita bilang yang membuat dia kotor itu adalah dia tidak mandinya, bukan tidak mandi dan tidak pakai baju. Demikian juga yang membuat dia dihukum itu tidak percayanya atau tidak percaya dan tidak dibaptis. Tidak percayanya. Nah, tetapi siapa yang mandi dan pakai baju akan diselamatkan. Akan bersih. Jadi siapa yang mandi dan pakai baju akan bersih. Yang membuat dia bersih itu mandinya dan pakai bajunya atau mandinya yang membuat dia bersih. Kita bilang mandinya. Tetapi orang yang habis mandi paketnya biasanya adalah pakai baju gitu. Jadi sebenarnya ayat ini yang mengajarkan kepada kita bahwa baptisan itu punya kait mengait dengan keselamatan. Ya, jadi jangan salah paham. Saya tidak mengajarkan bahwa baptisan menyelamatkan, tapi ada kait mengaitnya. Kait mengait maksud apa? Maksudnya bukan baptisan menyebabkan keselamatan, tapi keselamatan orang yang diselamatkan
itu biasanya memberi diri dibaptis. Itu satu paket. Jadi percaya dan dibaptis itu satu paket yang tidak mungkin terpisahkan. Nah, itu yang terjadi dengan sida-sida dari Ethiopia. Pada saat mereka percaya, mereka langsung memberi diri dibaptis. Ya, kepala penjara di Filipi percaya langsung memberi diri dibaptis. Jadi satu paket. Ya. Waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya langsung memberi diri dibaptis. Jadi tidak ada orang yang lama-lama baru dia memberi diri dibaptis. Ya itu ya. Jadi kita bilang bahwa adalah salah konsep bahwa baptisan menambahkan dalam keselamatan. Tidak. Alkitab tidak pernah mengajarkan baptisan menyelamatkan. Terus apalagi perjamuan, ya, perjamuan. Ya, Alkitab mengatakan perbuatlah setiap kali kamu memakannya untuk memperingati akan aku. Oh, berapa banyak hari ini gereja mengajarkan perjamuan kudus, ya, menyembuhkan. Ya, jadi perjamuan kudus yang menyembuhkan. Jadi kemana-mana khotbahnya apa? Habis khotbah perjamuan kudus. Itu katanya untuk menghapus dosa. Untuk apa lagi? Untuk menyembuhkan dan sebagainya. Tapi ini adalah konsep yang keliru. Kenapa? Karena kita bilang, perbuatlah setiap kali kamu meminumnya untuk memperingati akan aku. Jadi, ada dua perintah Tuhan bagi gereja. Yang pertama adalah baptisan. Untuk apa? Seseorang memberi diri dibaptis. Untuk menggambarkan Injil yang sudah dia terima. Yaitu mati, dikubur, dan bangkit. Dan yang kedua adalah perjamuan. Perjamuan apa? Ketika kita lihat perjamuan Tuhan, kita lihat ada anggur, ada roti. Anggur melambangkan darah Kristus, roti menggambarkan tubuh Kristus. Jadi mau baptisan maupun perjamuan, dua-duanya menggambarkan apa? Menggambarkan Injil. Bahwa ada darah dicurah, ada tubuh yang dibagi-bagi untuk apa? Untuk menanggung dosa manusia. Yesus mati, dikubur, dan bangkit. Itu permula baptisan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dosa manusia. Tetapi hari ini disimpangkan. Gitu. Jadi ada orang bilang bahwa gereja mengajarkan bahwa habis misalnya khotbah, perjamuan. Karena perjamuan itu menguduskan. Membuat dosanya disucikan. Bahkan ada yang menyembuhkan. Menyembuhkan. Lebih parahnya lagi apa? Karena perjamuan menyembuhkan, jadi perjamuannya didoakan, orang sakitnya di rumah, nggak bisa ikut, dibawa pulang, dikasih ke orang sakit di rumah. Padahal kita bilang perjamuan Tuhan dilakukan dalam jemaat lokal, tidak dilakukan di rumah masing-masing. Wah, ada kesaksian sembuh katanya. Habis itu apa? Kucingnya sakit, kucingnya juga dikasih. Wah, ada perjamuan dikasih ke kucingnya. Oh, katanya kucingnya sembuh. Nah, bayangkan Yesus mati, ya, tubuhnya dicurahkan, darahnya dicurahkan, tubuhnya dicambuk, dipaku, disalib. Untuk apa? Untuk mati bagi kucing. Gitu. Itu penghinaan sebenarnya. Gitu. Tapi mereka menambahkan itu dalam keselamatan. Jadi dari Senin sampai Sabtu kamu berdosa, Minggu perjamuan. Perjamuan. Gitu. Nah, untuk apa? Untuk menyucikan dosa. Ini kacau balau. Terus apalagi pengurapan minyak. Nah, jadi ada konsep bahwa di dalam Yakobus pasal 5 mengatakan bahwa kalau misalnya ada di antara kamu yang sakit, hendaklah mereka memanggil para penatua mengurapi minyak. Doa. Karena doa orang benar sangat besar kuasanya dan doa itu bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, jadi ada gereja tertentu mengajarkan bahwa ada namanya sakramen pengurapan minyak. Apa itu sakramen pengurapan minyak? Sakramen pengurapan minyak itu adalah kalau misalnya seseorang sudah hampir-hampir mati, ya, hampir-hampir mati, maka ada kasih karunia terakhir bagi dia, yaitu dengan diolesin minyak. Karena waktu pengolesan minyak itulah, maka semua dosa dia itu disucikan oleh sakramen itu. Nah, maka sebab itulah upacara ini betul-betul dilakukan di tengah-tengah orang sudah hampir-hampir mati. Supaya jangan sampai dia tiba-tiba sembuh, pengurapannya cuma 1 kali seumur hidup. Nah, dia sudah pakai.
Nah, bagusnya itu dia benar-benar hampir mati, diurapi dengan minyak, mati. Nah, menurut mereka waktu diurapin itu dosanya sudah selesai semuanya, mati langsung masuk surga, katanya seperti itu. Ya intinya apa? Intinya bahwa percaya Yesus tidak cukup, harus ditambah dengan pengurapan minyak untuk menghapuskan dosanya. Nah, tetapi kita bilang itu adalah konsep yang keliru. Kenapa? Coba kita lihat. Yakobus pasal 5 tidak mengajarkan tentang hal itu. Ya, coba kita lihat ya Yakobus pasal 5 yang mereka ambil. Yakobus pasal 5. Ya, di sini dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah yang berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah yang menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, minyak di situ dia bukan minyak urapan. Nah, tetapi minyak di situ adalah semacam balsam, ya. Jadi balsam, minyak oles, balsam, ya, yang menyembuhkan. Dan lihat bedanya dengan yang pengurapan minyak yang di sini adalah di ayat 16, karena itu, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, harapan mengoleskan minyak di situ adalah sembuh. Ya, jadi kalau ada sakit, panggil penatua, sambil berdoa, sambil tulis balsam, obat, kasih obat, gitu. Supaya apa? Supaya dia sembuh. Tapi yang mereka maksud di situ adalah jangan sembuh justru. Dia sudah hampir-hampir mati baru diurapi. Nah, itu adalah satu konsep yang salah. Tetapi intinya adalah pengajaran itu mengajarkan bahwa percaya Yesus tidak cukup karena masih ada dosa dia. Setelah itu perlu yang namanya pengurapan minyak. Itu adalah sakramen terakhir, ya. Pengurapan minyak bagi orang sebelum dia mati. Supaya kalau dia lagi diurapi, dosanya sudah luntur mungkin karena minyak itu habis, sudah semua habis dosanya, mati dia masuk surga. Jadi menambahkan keselamatan dengan upacara tertentu. Coba kita lihat. Yang kedua, dengan pelepasan. Nah, ini yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya, pelepasan. Pelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Katanya percaya Yesus masih ada kuasa kegelapan. Ya. Dan itu harus panggil hamba Tuhan untuk berdoa. Supaya ditengking oleh hamba Tuhan itu. Baru iblisnya lepas. Wah, berarti percaya Yesus tidak cukup. Karena masih ada ikatan kuasa kegelapan. Ikatan kutub, ikatan iblis dan sebagainya. Nah, ini harus ada hamba Tuhan yang menambahkan, ya. Menambahkan karya Yesus di atas kayu salib dengan doanya dia. Berarti dia lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Nah, itu yang kita sudah pernah bahas sebelumnya, bahwa itu adalah konsep yang salah, konsep yang keliru, yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, kenapa? Karena pengorbanan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ia telah menyucikan segala dosa kita, ia telah melepaskan kita dari kutuk, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Pada saat kita percaya, semuanya itu selesai semuanya. Tidak perlu ada hamba Tuhan yang melepaskan. Justru kita bilang itu bukan melepaskan, mengikat orang. Tadinya benar menjadi, imannya menjadi salah. Oke, ya, saya tidak panjang lebar di situ, karena kita sudah bahas satu sesi khusus tentang itu, ya. Coba kita lihat selanjutnya, ya. Ya, ada yang berkata menambahkan dengan kerajinan, kebaktian, dan perbuatan baik. Ya, ada yang berkata bahwa, oh, kamu kalau ditanya, Pak, kalau mati masuk surga, masuk neraka? Bilang, ya belum tahu. Kalau saya banyak berbuat baik, saya akan masuk surga. Kalau saya sedikit berbuat baik, saya akan masuk neraka. Oh, saya pasti masuk surga karena sudah banyak berbuat baik. Saya sudah rajin kebaktian. Saya tidak pernah absen tiap hari Minggu, saya aktif di gereja, saya dari kecil aktif ini dan itu dan sebagainya. Jadi intinya mereka menambahkan kerajinan dan perbuatan baik masuk dalam keselamatan. Ya, coba kita lihat apakah itu benar. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ya, di mana ayatnya? Ya, bukan karena perbuatan baik katanya. Di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ya, jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Coba saya akan bacakan bagi kita. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan begini, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah.
Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, jangan ada orang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, jadi kita diselamatkan itu semata-mata karena kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Semua dosa kita sudah selesai. Gitu. Ya. Terus, coba kita lihat Titus pasal yang ke-3 ayat 5 dengan jelas berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Ya. Titus 3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Jelas, Titus 3 ayat 5. Dan kalau perbuatan baik menyelamatkan, coba kita Yesaya pasal 64, mata Tuhan, perbuatan baik manusia. Ya. Ya, Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 mengatakan begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan, padahal perbuatan baik manusia di mata Tuhan seperti apa? Coba saya baca sekali lagi. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Tidak layak di hadapan Tuhan. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kesalehan kami itu seperti kain kotor. Kesalehan itu satu tingkat di atas baik. Ya, kalau baik itu, kalau orang baik sama saya bisa baik sama dia. Tapi kalau saleh, sekalipun dia baik, tidak baik, saya tetap berbuat baik sama dia. Itu namanya saleh. Gitu. Tapi kesalehan pun satu tingkat di atas perbuatan baik. Tuhan bilang apa? Seperti kain kotor di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Maksudnya bahwa kerajinan, kebaktian, dan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti bahwa saya tidak mengajarkan kita harus berbuat baik. Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan kita diperlengkapi untuk perbuatan baik. Nah, bedanya apa? Bedanya begini. Ya, kita berbuat baik supaya selamat. Itu salah. Ya, jadi kita berbuat baik supaya selamat, itu salah. Karena perbuatan baik tidak menyelamatkan. Tapi yang benar adalah, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita harus rajin berbuat baik, bahkan harus lebih rajin berbuat baik dibandingkan orang yang belum diselamatkan. Kita rajin ke gereja, harus lebih rajin daripada orang yang belum diselamatkan. Bukan supaya kita diselamatkan, justru karena kita sudah diselamatkan. Harus lebih rajin, harus lebih tidak terlambat dibandingkan orang yang belum diselamatkan. Ya, kenapa? Karena orang yang belum diselamatkan aja rajin ke gereja, masa kita yang sudah diselamatkan tidak serajin orang-orang yang belum diselamatkan. Malu sama mereka. Mereka belum diselamatkan aja rajin, mereka belum diselamatkan selamat, tetapi rajin bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah selamat. Nah, itu yang benarnya ya. Jadi ada orang menambahkan kerajaan kebaktian, perbuatan baik, itu mampu menyelamatkan. Saya ingat waktu kecil, orang tua pernah bilang begini, ayo coba kamu pergilah ke gereja nak. Hari Minggu ke gereja, buang-buang sedikitlah dosamu. Nah, jadi ada satu konsep seolah-olah bahwa kalau kita ke gereja, terbuang sebagian dosa. Jadi minggu depan ke gereja lagi, buang lagi sedikit dosa. Kalau begitu, kerajinan berbakti itu mampu membuang dosa. Kalau dosa terbuang terus bisa diselamatkan. Berarti kalau gitu konsepnya adalah kerajinan bisa menyelamatkan. Tapi kita bilang itu adalah konsep yang keliru. Gitu. Karena Efesus pasal 2 ayat 8-10 berkata, kita diselamatkan karena iman. Titus 3 ayat 5 mengatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Bahkan Yesaya pasal 64 ayat 6 mengatakan, segala kesalahan kita itu bagaikan kain kotor. Dan kain kotor tidak mungkin bisa menyelamatkan. Coba kita lihat selanjutnya. Ini ditambah dengan oknum tertentu, ditambah dengan upacara tertentu, ditambah dengan kerajinan, ditambah dengan perbuatan baik. Itu bukan Injil lagi.
Itu adalah Injil yang salah ya. Nah, Injil yang dikurangi sekarang ya. Dikurangi apa? Dengan tidak memberitakan bahwa Yesus menebus semua dosa manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada banyak gereja yang mengajarkan bahwa sejak kita 0 tahun sampai kita percaya itu dosa kita ditanggung. Tapi setelah itu kita harus menyucikan diri, tanggung sendiri gitu kan. Kita harus berusaha untuk menyucikan diri, untuk doa puasa dan sebagainya untuk mengurangi dosa kita. Mereka tidak mengajarkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dosa kita maksudnya dosa kita dulu, sekarang sampai terakhir itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Itu yang tidak diajarkan. Jadi mereka bilang hanya sampai percaya Yesus. Nah setelah itu baru ditanggung sendiri gitu kan. Nah ini tercetus dalam konsep namanya purgatori. Purgatori. Ada gereja tertentu mereka mengajarkan purgatori. Apa itu purgatori? Purgatori itu api penyucian. Api penyucian. Jadi maksudnya adalah sejak 0 tahun sampai kamu percaya Yesus, dosamu ditanggung. Sejak kamu percaya sampai kamu mati, kamu mesti bisa berbuat dosa. Nah dosa ini harus disucikan dulu sebelum kamu masuk surga, karena surga kudus. Gitu. Nah, jadi di mana disucikannya itu? Nah, dinamakan api penyucian. Ya, di Makabe bilang ada api penyucian. Namanya purgatori. Nah, berapa lama? Berapa lama di purgatori itu? Ya, tergantung. Tergantung pertama apa? Tergantung banyak sedikit dosamu. Ya, kalau dosamu banyak, lama kamu di sana. Kalau dosamu sedikit, cepat kamu keluar. Yang pertama. Yang kedua, tergantung apa? Tergantung. Dulu ada nama surat penghapusan dosa. Kalau bayar surat penghapusan dosa, cepat keluar. Nah, yang ketiga, tergantung apa? Tergantung. Ada enggak keluarga yang mendoakan kamu? Gitu. Ada namanya doa arwah, mendoakan orang mati. Jadi keluarga bisa mendoakan orang mati supaya dia cepat keluar dari purgatori itu. Ya, dikenal ada namanya Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, Jumat Agung maksud mereka Yesus mati hari Jumat, Kamis Putih, puasa putih, Rabu Abu. Nah, ini berdoa buat orang mati. Jadi kalau ada keluarga yang mati, yang meninggal, supaya dia cepat keluar dari purgatori, didoakan. Misalnya sebut namanya, tolong dia supaya dia cepat keluar, ampuni dosanya Tuhan, tolong ampuni dosanya, dan sebagainya. Nah, kita bilang bahwa ini adalah konsep yang keliru. Kenapa muncul konsep ini? Karena gereja tidak mengajarkan sesuai dengan Alkitab ajarkan. Dia mengurangi Injil. Dia tidak memberitakan bahwa Yesus menebus semua dosa manusia. Padahal Alkitab bilang dosa kita dulu, dosa kita sekarang, sampai yang akhir sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya, semua itu sudah lunas. Sudah dibereskan semua oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi. Perlu di purgatori lagi. Tidak ada lagi. Semuanya sudah beres. Kalau mati pasti masuk surga. Kenapa? Karena semua sudah selesai oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bilang konsep purgatori ini tidak bertentangan dengan apa? Dengan Alkitab. Nah, misalnya di Roma pasal 8 ayat 1, coba kita lihat. Kalau gini masih ada penghakiman bagi orang percaya, penghukuman. Roma 8 ayat 1, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kita sudah percaya Yesus, tidak ada lagi purgatori lagi, tidak ada lagi penghukuman lagi. Gitu. Tetapi ini diajarkan dalam gereja, bahwa percaya Yesus tidak cukup, plus tambah dengan purgatori, nanti kamu mengalami purgatori. Gitu. Karena Injilnya tidak diberitakan dengan lengkap. Yesus menebus semua dosa manusia. Kata bilang ini adalah Injil yang dikurangi. Dan Injil yang dikurangi sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Yang menyebabkan orang percaya kepadanya menjadi terkutuk. Ya, anatema. Ya. Apalagi menyucikan diri. Nah, ada gereja-gereja tertentu bahwa dari 0 sampai dia percaya ditanggung Tuhan, habis itu dia menyucikan diri terus dengan doa puasa, dengan menyucikan diri, dengan memusatkan pikiran ke suci dan sebagainya, gitu kan. Kita bilang tidak ada manusia satu hari tidak berdosa, gitu. Tidak bisa kita menyucikan diri. Kamu menyucikan dirimu dengan apa, gitu? Menyucikan diri, dosamu disucikan dengan apa? Tidak bisa, gitu. Yesus bilang satu kali untuk selamanya, penebusan Kristus sudah sempurna. Ini yang menyebabkan mereka bingung tentang keselamatan. Ya tergantung, kalau saya mati dalam kondisi tidak berdosa masuk surga.
Tapi kalau lagi saya berdosa, saya belum minta ampun, mati, masuk neraka. Pandangan mereka seperti itu. Karena tidak memberitakan bahwa Yesus menebus semua dosa manusia. Terus mengajarkan bahwa manusia dipilih sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Ya, jadi sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara kan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pengajaran yang diajarkan oleh kelompok-kelompok kekristenan. Jadi dibilang, oh, kamu sudah dipilih masuk surga, kamu sudah dipilih masuk neraka. Padahal Alkitab tidak mengajarkan demikian. Alkitab tidak mengajarkan bahwa ada orang yang dipilih masuk surga, ada orang yang dipilih masuk neraka. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus menyediakan keselamatan bagi semua manusia. Siapa yang mau bertobat dan percaya akan diselamatkan, tapi siapa yang menolak dia, mereka akan dihukum di neraka. Nah, kalau kita mau bahas ini memang ini satu topik yang panjang sekali, gitu kan? Tetapi intinya adalah Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mati menanggung semua dosa manusia. Siapapun yang mau bertobat dan percaya, memang marilah datang kepadaku siapa yang letih lesu dan beban berat. Semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Siapa yang tidak percaya sudah berada di bawah hukum. Siapa yang percaya dia tidak berada di bawah hukum. Ya, jadi tidak ada yang dipilih masuk surga, tidak ada yang dipilih masuk neraka. Hanya masalahnya siapa yang mau percaya atau siapa yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Coba kita lihat ya. Jadi dari apa yang kita pelajari di malam hari ini, kita mendapatkan bahwa ada Injil yang lain. Ya, yang sebenarnya bukan Injil, kata Galatia. Hanya ada orang yang memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 11 tadi dikatakan bahwa ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, dan ada Injil yang lain. Kita harus waspada. Injil yang lain adalah Injil yang ditambah, dan Injil yang dikurang. Injil yang ditambah bukan Injil lagi. Injil yang dikurang juga bukan Injil lagi. Dan ditambah dengan oknum tertentu, ditambah dengan upacara tertentu, ditambah dengan apapun juga. Maka itu bukanlah Injil lagi. Itu adalah Injil yang menyesatkan, yang menyebabkan orang anatema, menyebabkan orang terkutuk. Nah, oleh sebab itulah, sebagai penutupnya, saya berpesan kepada kita, marilah kita memberitakan Injil yang benar. Dan waspada, kita melihat mana saja Injil-Injil yang palsu, yang tidak sesuai dengan konsep Alkitab, yaitu Injil yang ditambah dan Injil yang dikurangi. Injil tidak boleh ditambah, Injil tidak boleh dikurangi. Kita harus memberitakannya itu sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Ya, sebab itulah saya sering katakan bahwa ada orang berkata, semua gereja sama. Ya. Saya bilang, sampai tahap-tahap tertentu, kita bilang oke. Kalau ada orang berkata semua gereja sama, sampai tahap-tahap tertentu. Tetapi ketika dia pengetahuannya, dia akan semakin belajar firman Tuhan, dia akan semakin menyelidiki firman Tuhan. Seharusnya tidak mungkin dia bisa berkata, semua gereja sama. Kenapa? Karena membedakan gereja satu dengan yang lain adalah pengajarannya. Apa yang diajarkan tentang keselamatan? Apa yang diajarkan tentang Injil? Apakah dia menambah Injil atau dia mengurangi Injil? Ketika dia menambah Injil, ketika dia mengurangi Injil, maka gereja itu bukan wadah keselamatan lagi, melainkan wadah untuk menyesatkan orang. Karena Injil tidak boleh ditambah, Injil tidak boleh dikurangi. Nah, kalau Anda hari ini berada dalam jemaat yang mengajarkan Injil yang ditambah, mengajarkan Injil yang dikurangi, maka Anda harus mengkritisi pengajaran itu, nyatakan kesalahannya. Tetapi kalau mereka tetap tidak mau berubah, Anda yang harus berubah. Jangan sampai anak cucumu mendengar berita Injil yang menyesatkan, yang membuat orang menjadi binasa. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan di malam hari ini. Biarlah pada dalam Alkitab ini bisa bermanfaat bagi kita dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih. Ya, jadi baik ya, saya akan ini rekaman dulu.